Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Afel Prakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 15 sampai dengan 19 Februari 2021. Meningkatnya kesembuhan COVID-19 dan arus modal masuk. Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya sentimen positif pasar dengan cenderung lebih besarnya kasus sembuh dibandingkan pertambahan pasien COVID-19. Yakni dengan kesembuhan menembus 1 juta orang dan tingkat kesembuhannya naik ke 83,5%. Kemudian juga adanya arus modal masuk capital inflow ke pasar finansial terpantau yang menguatkan IHSG dan rupiah. Pergerakan pasar sempat tertahan dengan adanya libur Imlek dan juga dengan pasar di Asia banyak yang libur selama 2 hari minggu ini. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.201.000 orang yang terinfeksi dan 1.004.000 orang yang sembuh dan 32.000 orang lebih meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 15 sampai dengan 19 Februari 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menguat kembali 1,15% secara mingguannya ke level 6.222. Ya, lanjut menguat ini di minggu keduanya, walaupun pergerakannya agak konsolidatif menjelang libur Imlek. Di tengah juga sepinya sentimen bursa dari kawasan Asia. Untuk IHSG berikutnya, kemungkinan masih akan melanjutkan bias penguatannya. Mata uang rupiah pada pekan lalu juga menguat 0,41% secara mingguannya ke level 13.972 rupiah per US dollar. Ya, menguat lagi, bahkan berada di posisi 5 minggu tertingginya. Ini menembus pergerakan terbatas selama 4 minggu sebelumnya. Sementara itu juga dolar global cenderung melemah. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah ini masih dalam bias penguatan secara terbatas. Dari pasar obligasi, ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau terkoreksi khususnya selama 1 minggu belakangan ini. Dapat dilihat dari pergerakan naik yield obligasi, yakni dari 6,165% pada tanggal 5 Februari menjadi 6,241% pada 11 Februari yang lalu menjelang liburan Imlek. Ini menunjukkan bahwa obligasi pemerintah dilepas oleh sebagian investor di tengah naiknya preferensi risiko, terutama pada bursa saham yang sedang menguat. Bank Indonesia pekan lalu merilis indeks penjualan eceran Desember 2020 yang tumbuh membaik. Secara bulanan penjualan eceran meningkat pada sebagian besar kelompok komoditas, didorong oleh kenaikan permintaan dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru Desember lalu. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real Desember 2020 yang tumbuh 4,8% positif month-to-month-nya, membaik dari minus 1,2% month-to-month bulan sebelumnya. Naik positifnya indeks dari angka negatif di bulan-bulan sebelumnya menunjukkan tren pemulihan penjualan secara bertahap. Sementara itu, Bank Indonesia bersama industri, khususnya penyelenggara jasa sistem pembayaran, diberitakan berkomitmen untuk terus mendorong perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard atau QRIS dengan target 1,2 juta merchants di tahun 2021 guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga sejalan upaya BI mendukung program pemerintah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, dan Bangga Berwisata Indonesia atau BWI. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 15 sampai dengan 19 Februari 2021. Saya di sini Alfred Prakasi, mohon diri sejenak, kita akan bertemu kembali. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy, salam Fibis. Pemirsa juga dapat mengikuti berbagai update, artikel, juga rekomendasi daripada fibisnews.com
baik di sosial media Facebook, Twitter, maupun Instagram, juga di Telegram daripada Fibis News.